Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Batullah, NIM 173. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran tersebut didistribusikan normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal ataukah tidak. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan normal. Demikian sebaliknya data banyaknya kurang dari 30 tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan antaranya chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jarque-Bera. Yang pertama yaitu metode chi-square dalam menguji normalitas. Metode chi-square atau kali 2 untuk uji goodness of fit distribution normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang dihamparkan. Uji square seringkali digunakan oleh para ahli peneliti sebagai alat uji normalitas. Berikut rumusnya. Selanjutnya syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan pertama yaitu data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua cocok dengan data yang besar, lebih dari 30. Yang ketiga, setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Contoh uji chi-square dalam normalitas bisa dilihat dalam tabel tinggi badan tersebut. Berikutnya, metode Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding, yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding, yaitu tabel Lilliefors. Ya, berikut adalah tabelnya. Syarat Kolmogorov-Smirnov yang pertama adalah data berskala interval atau rasio atau kumulatif. Yang kedua data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga dapat untuk n besar maupun n kecil. Contohnya bisa dilihat dalam slide. Berikutnya rumus Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data besar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris.
Ya, berikut adalah tabelnya, bisa dilihat. Selanjutnya contohnya bisa dilihat di slide. Yang selanjutnya pengertian uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik antara lain SPSS dan Stata. Rumus uji Shapiro-Wilk bisa dilihat dalam slide. Yang terakhir, penjelasan Parquet-Bera uji normalitas. Uji Parquet-Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test yang mana mengukur apakah skewness dan courtois sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Apakah aplikasi nilai Parquet-Bera atau JB dibandingkan dengan nilai chi-square tabel pada derajat kebebasan 2. Berikut rumus dari Parquet-Bera bisa dilihat dalam slide. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian merupakan suatu tindakan suatu teknis analisa untuk mengetahui homogen atau tidaknya data dari dua varian atau lebih pada setiap kelompok sampel. Pendekatan statistik yang digunakan dalam uji homogenitas ada dua, yaitu uji F dan uji Bartel. Yang pertama yaitu uji F. Uji F digunakan untuk menguji homogenitas varian dari dua kelompok data. Rumus uji F yaitu F sama dengan varian besar dibagi varian kecil. Ada beberapa tahap dalam analisa uji F. Yang pertama, menulis pasangan hipotesis yang akan diuji. Yang kedua, substitusi nilai pada rumus uji F. Yang ketiga, tulis kriteria penerima atau penolak hipotesis, yaitu jika F hitung lebih dari F tabel, maka homogenitasnya ditolak, dan jika F hitung kurang dari F tabel, maka homogenitasnya diterima. Yang keempat, menentukan batas nilai kritis F tabel dari penerimaan atau penolakan hipotesis. Yang kelima, membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Yang keenam, yang terakhir itu menulis kesimpulan. Pendekatan statistik yang kedua dari uji homogenitas varian yaitu uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varian yang lebih dari dua kelompok data. Ada beberapa langkah dalam analisa uji Bartlett. Yang pertama, buat daftar atau tabel yang berisi besaran-besaran yang digunakan untuk uji Bartlett. Yang kedua, variansi gabungan dari semua sampel dengan rumus. Yang ketiga yaitu nilai satuan Bartlett dengan rumus. Yang keempat, nilai satuan X kuadrat dengan rumus. Yang kelima, bandingan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel dengan kriteria sebagai berikut. Jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, berarti kelompok sampel memiliki varian tidak homogen,
Dan jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, berarti kelompok sampel memiliki varian yang homogen. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian uji korelasi. Uji korelasi adalah teknis analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Yang dimaksud uji korelasi adalah melihat atau mengukur seberapa besar hubungan antara dua variabel tersebut. Korelasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif adalah kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama. Contoh, meningkatnya usia anak, maka tinggi badan anak pun juga ikut meningkat. Sedangkan korelasi negatif maka sebaliknya, yaitu kedua variabel mengalami perubahan yang ke arah yang berlawanan. Jadi tidak sama seperti korelasi positif. Contoh korelasi negatif itu adalah semakin tinggi siswa bolos sekolah, maka semakin rendah pula nilai siswa di sekolah. Rumus uji korelasi sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh tabel variabel dan penyelesaiannya. Di sini disyaratkan tinggi pohon yaitu Y 35, 49 dan seterusnya sampai 51. Kemudian diameter batang sebagai X 8, 9, 7 sampai 12. Dan X2 itu dihasilkan dari 8 dikuadratkan menjadi 64. Jadi X dikuadratkan menjadi 64. Y sama saja, Y dikuadratkan 35 kuadrat menjadi 1225. XY diperoleh dari tinggi pohon dikali diameter batang. Seperti itu. Sigma Y didapat penjumlahan antara tinggi pohon 1 sampai ke 8 dijumlah. Kemudian seterusnya seperti itu. X dijumlah semuanya. Kemudian semua dimasukkan sesuai rumus. Lalu dikerjakan sesuai rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Cahyaningsih, NIM 172. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai macam-macam korelasi. Korelasi dibagi menjadi 4. Yang pertama korelasi positif, yang kedua korelasi negatif, yang ketiga tidak ada korelasi, yang keempat korelasi sempurna. Yang pertama korelasi positif. Korelasi positif yaitu suatu hubungan antara variabel X dan Y yang menimbulkan sebab akibat. Misalnya apabila variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Contohnya, semakin luas tanah yang ditanami jeruk, maka hasil produksi jeruk itu tadi akan meningkat. Luas tanah merupakan variabel X dan hasil produksi buah variabel Y. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif yaitu apabila variabel X mengalami kenaikan atau peningkatan, maka variabel Y akan mengalami penurunan. Contohnya, harga suatu barang mengalami peningkatan, maka peminat dari suatu barang tersebut akan mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu tidak ada korelasi. Di sini antara hubungan variabel X dan Y tidak ada hubungannya sama sekali, bahkan tidak menimbulkan hubungan linearnya. Contohnya yaitu panjang rambut dan tinggi badan. Yang keempat, korelasi sempurna. Korelasi sempurna akan timbul apabila adanya kenaikan atau penurunan suatu variabel X, maka diikuti juga kenaikan atau penurunan pada suatu variabel Y. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.